Amin, amin. Silakan juga Bapak Ibu saudara sekalian. Shalom. Masih lemas. Shalom. Nah, begitu dong. Ya. Kenapa? Karena kita hari ini memperingati hari pencurahan Roh Kudus. Siapa Roh Kudus itu? Halo? Adakah orang di sini? Siapa Roh Kudus itu? Roh Kudus itu adalah pribadi. Jadi ada Allah, ada anak, ada Bapa itu, ada Allah, anak, dan Roh Kudus. Dia ngerti. Dia adalah pribadi yang ngerti kebutuhan saudara. Ngerti. Kalau saudara susah, saudara mestinya ngomongnya sama siapa? Halo. Ada yang susah hari ini? Tidak ada. Ada yang sedang dalam pergumulan? Tidak ada atau malu? Tidak ada. Ada. Ada sedikit atau banyak? Banyak. Nah, saya mau tanya sekarang. Pekerjaan apa yang sangat membosankan? Menunggu. Kenapa? Hah? Apa, Bu? Lah, ya jemu ya. Jemu. Ya. Maka ada lagu lama, lagunya Plus dulu. Ya. Ku jemu dengan hidupku. Ini anak-anak belum tahu. Ya. Tahu, Pak? Alor tahu enggak? Enggak tahu. Ku jemu dengan hidupku. Yang penuh liku-liku. Bekerja di malam hari. Ya. Tidur di siang hari. Ku rasa berat, rasa berat, beban hidupku. Aku tak tahu, ku tak tahu. Ku jemu. Bene ku pengen ditutupi apa? Nah, itu anak-anak seneng toh? Oh, ya kan? Iya. Kemarin dua minggu yang lalu saya khotbah anak-anak kelas 6 SD sampai anak SD. Umur 6 tahun sampai 11. Ada 100 lebih anak. Terus hari berikutnya saya khotbah SMP sampai kuliah. Jadi anak-anak. Hari ini ada yang sudah mulai jenuh menanti. Tadi katanya jenuh menteni. Apa yang Bapak Ibu saudara tunggu hari ini? Kalau nunggu tidak ada kepastian, ini sing nom lanang kurang sih ya. Kalau nunggu jawaban diterima atau enggak, kira-kira deg-degan enggak? Ini sing nom mana ini? Coba. Ya. Deg-degan enggak? Enggak ya? Jadi kan deg-degan lewat loh. Saya kan jantungnya deg-degan. Jemu. Menanti yang enggak pasti itu jemu. Kapan? Jemu. Apalagi? Kapan ditolong? Kalau ada kepastian, jemu enggak? Sedang dalam pergumulan, tidak ada jawaban-jawaban, jemu enggak? Menanti itu kalau zaman sekarang masih mending ya. Ada HP, ada medsos. Kalau nunggu masih bisa mainan. Kecuali dengan Pak G. Buka wira iso. Apa meneh? Dolanan HP nggih Pak nggih?
Nggih, saged dolanan HP, Mbak? Mboten saged nggih? Mboten saged, enggak bisa. Ya. Ngenteni, jangankan ngenteni menunggu yang seperti itu. Nunggu manuk ning sawah itu loh. Bosen enggak? Bosen enggak setiap hari gitu? Kalau waktu itu, kalau yang kita baca belum ada medsos, menunggu jawaban itu sangat-sangat menjemukan, benar? Bapak Ibu mau jawaban dari Tuhan? Mau persoalannya dikeluarkan? Terus masuk lagi lebih banyak? Tidak mau. Yang lemah mau kuat? Yang lemah jawab dong. Yang lemah males. Ketoknya lemas banget. Yang lemah lumayan. Yang lemah kuat. Yang lemah dikuatkan. Yang miskin diberkaya. Yang buta tidak lihat. Yang buta kan tidak lihat. Hosana, Hosana. Mari kita baca dulu ayatnya. Kisah Rasul apakah mic-nya memang ada backing vokalnya gitu? Atau karena kipas? Oh kipas, ya kipas mahal gitu. Ya, mari kita lihat Kisah Rasul pasal 1 ayat 12 sampai 14. Sampun pinanggih, sampun kepanggih, sampun. Kita baca sama-sama. Kisah Para Rasul 1 ayat 12 sampai 14. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah siapa? Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfius dan Simon orang Selot dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua apa? Bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara Yesus, saudara Yesus bukan saudara-saudara. Bapak Ibu saudara sekalian, hari-hari ini kenapa ada banyak orang ke gereja itu? Wajahnya pasoryanipun, nggih Mbak. Aja dikasake lho ya. Wajahnya pasoryanipun, mukanya itu tidak mencerminkan orang yang hidupnya dipenuhi dengan Roh Kudus. Mengapa? Karena rohnya mati. Satu mati. Yang kedua mulai redup. Redup ngertos nggih? Meh napa? Meh mati. Bleret, ketekan, lengo, kehabisan minyak, bener ya? Jadi yang neng gereja, kon sewu, ya neng gereja. Neng munggah mriku lho, munggah naik di situ. Itu
seperti wajahnya orang yang tidak punya pengharapan. Berulang kali saya praktekkan. Ada enggak yang begitu? Putri? Putri apa Sri? Enggak ada, Pak. Ada, masih ada enggak? Enggak ada. Ada di sini. Di sini enggak ada ya? Sudah di dalam soalnya. Ya, waktu berangkat tadi loh. Jangan kau saya lihat dari sono kok. Sudah di dalam gereja, maaf, melayani Tuhan, itu pun seolah-olah tidak ada Roh Kudusnya. Bukan di sini, tapi di sono Salatiga. Itu lagu zaman saya masih sekolah minggu tadi. Saya orang GPD, jangan takut. Api Kristus sudah menyala. Api itu lagu zaman dulu kalau retreat camp tema itu lagunya itu. Api Kristus sudah menyala. Api, 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 api. Api Kristus sudah menyala. Terus apa di depannya? Api Pantekosta ku punya, ku biarkan menyala. Dulu zaman saya sekolah minggu rotok nakal soalnya. Api Pantekosta ku punya, ku biarkan menyala, Bob menyala, Bob menyala, Bob selamanya. Orang Pantekosta menyala enggak? Atau pujamu dengan hidupku. Mulai mati, mulai redup. Kenapa? Karena banyaknya persoalan. Gagal panen, dipangan mereng dipangan padi, ulah balik. Hitungan hari mau di PHK, ayo bisa ngomong tak? Api Pantekosta ku punya. Kalau sudah lagi di PHK, bisa nyanyi gitu? Hah? Bisa enggak? Bisa, tapi nggak nyanyi gitu. Roh Kudus bakar hatiku dengan yang baru. Nah, jawabannya saya, gimana saudara dan saya ini apinya bisa tetap menyala, terus menyala? Bagaimana? Hanya satu, minta kekuatan dari Roh Kudus, minta pertolongan dari Roh Kudus. Mungkin rumah tangga bahaya sedang goncang, ekonomimu sedang goncang, pekerjaanmu sedang goncang, daganganmu lesu, panenmu mulai dimakan mereng. Ada yang dagangannya lesu, ada yang dagang ini, tolong yang dagang yang ke tangan. Dagang ya Pak ya? Ramai Pak sekarang? Sepi Pak. Sepi ya? Sepi. Soalnya Natalan terus sih. Nyanyi apa kalau Natalan Kudus toh? Malam Kudus, siapa ya? Mungkin dagangan itu sedang nyanyinya Malam Kudus terus. Sepi. Wajahnya itu tidak mencerminkan orang yang sedang menang. Kalau sepi jujur lah, bener ya? Ada yang datang orang gereja, nggak beli tapi ngutang, ngomong apa? Los. Apa Pak? Los. Haleluya, ada pembeli. DPDI. Mau? Jangan hanya kuliah soal ketenangan. Kalau pas gak punya uang Pak, harus bayar semesteran ngomong apa? Anaknya begini terus. Anaknya sekarang itu tahunya begini, ya kan? Bahasa saya itu aserehe. Aha,
pulsa, pulsa, SPP, semester, ngomong apa Pak? Bener nggak? Anak sekarang maunya tahu kan? Ini yang ciri-ciri ini, kalau sama ini kurang ngomong apa? Puji Tuhan, saling kurang gitu. Kamu sekolah? Kurang. Masa sampai apel jalan kaki? Bisa. Ada pergumulan nggak orang tua? Ada? Ada pergumulan Pak? Malah pergumulan, toko sepi, usaha sepi, dagang sepi. Saya hari-hari ini banyak terima SMS WA. Mereka mengalami pergumulan dengan usahanya yang sepi. Tapi hari ini yang saya mau sampaikan, ada penolong. Mau ditolong? Seberapa banyak mau ditolong hari ini? Tolong lambaikan tangan. Seberapa banyak yang saudara mau ditolong Tuhan? Tolong lambaikan tangan. Angkat tinggi-tinggi, jangan turun-turun. Itu menandakan bahwa kau butuh pertolongan sungguh-sungguh. Kalau engkau sungguh-sungguh hari ini berkata, ya Roh Kudus, tolong aku. Kamu kelas berapa saya? Kelas 6, mau SMP, ya, bener ya? Mau kelas 7 ya? Mau SMP mana? Kalimus itu ya? Cedak, gitu. Sudah punya duitnya Pak? Belum masuk. Sudah, orang kaya. Ayat ini mengatakan mereka dalam ancaman. Murid-murid itu dalam ancaman. 11 rasul. 11 rasul. Ayat ini. Kenapa 11? Yang satu berkhianat. Yang saya mau sampaikan begini. Janji itu berlaku bagi orang-orang yang sungguh-sungguh hidupnya berkenan kepada Tuhan. Jangan seperti Yudas Iskariot. Towiten. Tahu Towiten? Motor duit. Saya tanya sekarang, siapa yang hari ini tidak butuh duit? Ayo angkat tangan. Yudas Iskariot toh? Ironis saya, Towiten. Motor duit. Saya tanya sekarang, siapa yang hari ini tidak butuh duit? Berarti sama dong Towitennya. Cara yang benar tentunya harusnya kalau kita berdoa. Mereka dalam ancaman, tapi Tuhan berkata, "Hei murid-murid!" Setelah dari Betania, Yesus terangkat, disaksikan oleh ratusan orang. Pernah bayangkan nggak Yesus terangkat? Kepengen lihat Tuhan Yesus terangkat nggak? Sudah terangkat, nggak akan turun lagi. Nanti kalau turun, sudah. Saudara mau ikut terangkat nggak? Bapak Ibu ikut terangkat nggak nanti? Ikut. Ibu-ibu pakai celana panjang. Loh kenapa? Nanti kayak Batman nanti. Enggak, ini bulan saja ya. Ikut terangkat enggak? Kalau Tuhan datang yang kedua kali ikut terangkat enggak? Terangkat. Bapak Ibu mau nomor yang berapa? Yang dagangannya lagi sepi mau nomor berapa? Nunggu dagangannya rame. Enggak, Tuhan angkat, naik, naik. Saya masih di bawah. Ayo, gitu ya. Nah ini mengatakan mereka butuh pertolongan, dijanjikan Tuhan, mereka terangkat. Tuhan berkata, jangan tinggalkan Yerusalem. Aku akan memberikan penolong bagimu. Gimana caranya mendapatkan pertolongan? Mari kita lihat ayat ketiga dan keempat dari Kisah Rasul 1. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai dan dengan banyak tanda yang membuktikan bahwa ia hidup. Ayat 3. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang apa? Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya telah kamu dengar
daripadaku. Mereka taat. Taat. Bahasa sekarang taat itu agak gampang atau susah? Susah. Bapak Ibu taat memberikan persembahan? Orang jawab. Oh, toko gue lagi sepi gitu Pak ya, ini hujan ya Pak, jangan dimasuk ke hati ya. Taat memberikan persembahan. Loh, dan jawab. Tuhan tanya nih, jemaat Progomulyo, kalau taat memberikan persembahan? Dan jawab, ada dua yang menjawab. Itu yang kecil. Berani berkata taat. Bapak Ibu, ada yang setia mengembalikan milik Tuhan? Taat mengembalikan milik Tuhan keperluannya? Loh, tidak jawab. Ini ada orang kayak ini. Mereka taat. Anak-anak, engkau mesti taat sama orang tuamu. Kalau engkau ingin panjang umurmu, terus engkau ingin diberkati. Efesus 6 ayat 1, 2 itu. Ya, Efesus 6 ya. Dulu anak-anak saya itu kita ajarin ngapal kayak itu. Ben hormat sama saya. Ini anak-anak itu apa itu? Dan memang mungkin diberkati Tuhan. Mau diberkati Tuhan? Mau diberkati anak-anak? Taat sama orang. Taat tanpa embel-embel bagaimana nanti, bagaimana. Enggak, taat mutlak. Tidak tanya apa, bagaimana, tidak ragu-ragu. Mereka nunggu di tempat ruang atas yang mereka sewa. Nunggu, taat mutlak. Tidak tanya apa, bagaimana, tidak ragu. Mereka taat itu enggak tanya-tanya, enggak kompromi. Pokoknya taat. Bapak Ibu mau diberkati? Mau dipulihkan? Ekonominya mau dipulihkan? Rumah tangganya mau dipulihkan? Usahanya mau dipulihkan? Tidak ada kata lain satu. Taat. 4 huruf aja. Taat. Taat. Anak-anak muda taat. Hamba Tuhan pun mesti taat. Siapa yang taat? Di dalam pelayanannya kepada Tuhan tidak hitung-hitungan. Ya, begitu. Taat total. Nunggu. Ya, puji Tuhan. Sekali lagi, ngenteni menunggu itu gak enak ya. Apalagi gak ada kepastian. Gak enak. Tapi kalau orang taat itu gak usah. Kapan Tuhan? Kapan Tuhan tolong? Pokoknya taat aja. Sekali waktu ada seorang bapak atau keluarga lah kepingin anak laki-laki. Kalau marga tertentu anak laki-laki itu marga tertentu. Tapi ponakan saya itu kebanyakan perempuan. Ya. Adik saya yang nomor berapa sih? Aku sampai lupa. Adik wakil itu. Adik ulapan soalnya. Itu punya anak. Lahir pertama perempuan, kedua perempuan, ketiga perempuan. Itu ya nomor 4. Yang nomor 5 punya anak juga nomor 1 perempuan. Nomor 2 lahir kembar perempuan semua. Jadi ponanku wedoke akeh. Nah ini keluarga ini kepengen punya anak laki-laki. Hamil. Perhatikan nih, kamu sekarang bisa main tamborin bergaya-gaya. Coba bayangkan nanti kalau sudah begini, masih main tamborin ya? Hamil, lahir perempuan, padahal dia kepingin anak laki nomor 1. Lanjut enggak? Pak, lanjut enggak kalau kepingin
nomor 1 perempuan. Lanjut, Bu, mau lanjut Bu? Hamil lagi, lahir perempuan lagi. Tanya lagi, lanjut Pak. Sudah Pak. Enggak. Hamil lagi yang ketiga. Lahir perempuan. Pengen anak laki-laki. Bu, kira-kira anak itu sudah perempuan lanjut enggak? Hah? Enggak, Pak. Kepengen enggak, Pak? Udah misalnya ini perempuan bisa, saya tanya itu bisa. Lanjut enggak? Lanjut Pak. Gua kali sing lanang ya, lanjut. Siap. Asik itu ngomong kowe wae meteng. Hamil lagi yang keempat. Lahir perempuan lagi. Lanjut enggak? Ini kisah nyata loh ini. Kisah nyata. Sampai anak yang ke-10 perempuan semua. Lanjut enggak? Coba lagi. Pak, jemaat ini loh Pak. Sengaja dicoba Pak. Coba lagi. Dan lahir anak yang ke-11. Enggak, lanjut enggak kira-kira? Kira-kira sudah enggak ngeden lagi ya? Yang ke-11 itu ya Bu. Masih ngeden enggak Bu? Kalau yang ke-11 kira-kira. Aduh ya Mas. Ngeden. Pakai kalau. Itu kalau yang pertama. Kalau sudah yang ke-11 mungkin enggak. Yo, betul yo. Ya. Dan lahirlah laki-laki. Seneng enggak? Seneng. Lahir pagi, siang panas, malam meninggal. Lanjut enggak? Dialek menjadi perenungan kita. Kalau kita menantikan dengan taat tadi sama, tidak ada sesuatu pun yang Tuhan tidak bisa berikan. Ya. Belajar taat mau? Mau taat? Halo, mau taat? Bapak Ibu mau taat? Mau. Tuhan, jemaat GPDI mau taat? Mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan, taat melayani Tuhan. Taat. Yang kedua, ayat 14. Mereka semua apa? Mereka semua bertekun dengan apa? Sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria Ibu Yesus dan dengan yang kedua apa? Tekun. Sehati. Suami istri di rumah masih ada persekutuan enggak? Pak, Bu, saya tidak usah turun sini aja, Pak, Bu. Di rumah ada persekutuan sendiri enggak? Ada, sama anak-anak. Bertekun sehati. Berulang kali saya sampaikan kan, tidak usah khotbah ya Pak ya. Kalau di rumah persekutuan tidak usah khotbah. Oh, saling dendam nanti. Berkata istrinya, "Hei suami, kasihlah istrimu lho Pak, lho kasih, ngerti lah." Oh, saya sudah dendam suaminya. "Hei istri, tunduklah sama suami ya, turut toh." Malah tidak bersekutu, nyanyi bareng, ya. Baca Alkitab, ayatnya tidak usah panjang-panjang. Terus berdoa dengan lagunya orang Pentakosta.
serah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Gitu. Aku menyerah. Beda enggak? Jangan menyerah, berserah kepada Tuhan. Aku berserah pada Yesus Juru Selamat. saya mau. Nah, ini Pentekosta benar. Saya mau sampai selama-lamanya. Yuk, lebih kencang. Meskipun lebih kencang lagi. Sampai kapan? Aku berserah. Jawabnya saya mau iring Yesus ya. Ini tak ajarin nyanyi. Aku berserah, saya mau. Sampai kapan? Ngerti maksud saya? Tekun. Doa itu tekun. Bukan pasif terus leyeh-leyeh, Tuhan tolong Tuhan. Jangan gitu, tapi bertekun, aktif, bertekun, sungguh-sungguh, taat, tekun. Pasti nanti Tuhan akan tolong saudara dan saya. Kuncinya apa? Tekun. Mau tekun? Doa itu jangan sesaat lupa. Orang Korea itu kenapa maju? Setelah Roh Kudus turun, gereja Korea itu maju-maju. Mereka punya moto itu apa ya? Apa moto? Moto itu izin kalau di sini ya. Slogan. Ya. Misalkan Roh Gomoyo hati apa? Misalkan soal 3 itu hati beriman. Orang Korea itu ngomongnya begini. Kumpul untuk berdoa di gereja, keluar untuk bersaksi kabaran Injil. Itu orang Korea, maka maju sekali. Kalau kumpul mesti suwe-suwe. Ada seorang pendeta namanya Hegi. Jadi dia sering kutip-kutip ayat. Ada banyak orang yang nggak senang dengan gerejanya. Orang itu nggak senang sama dia. Kenapa? Karena dia berani sekali untuk memberitakan Injil. Nah, orang-orang nggak senang. Sekali waktu di tengah-tengah dia khotbah. Yesus adalah juru selamat. Yesus adalah pribadi yang mampu menolong. Tiba-tiba masuklah seorang dengan bedil senapannya yang panjang itu. Ya, todongkan ke pendeta ini. Ayo, kamu berlutut. Kalau kamu berlutut, tidak akan aku tembak. Minta ampun. Kalau bapak ibu yang begitu kan kira-kira berlutut enggak? Pak, wah, keusahanya kayak sepi tembak-tembakan lah. Benar nih setelah di khotbah ini, todong begini. Tapi dia kutip ayat. Yesaya 54, dia biasa ngapalin ayat juga. Yesaya 54 ayat 17. Setiap senjata yang ditempa terhadap engkau tidak akan berhasil. Dia tidak mau berlutut. Senjata tidak akan berhasil untuk menembak aku. Ditembak benar. Dua, reset.
6 kali meleset. Ayatnya Yesaya 54 ayat 17. Kali waktu dia dikirim bom lewat kantor pos. Sebelum sampai di situ, dikirim ke gereja, bomnya meledak di kantor pos. Yang saya mau sampaikan begini, kalau orang itu taat tekun, ancaman tidak akan mengenai dirinya, tapi Tuhan pasti tahu yang maksud saya. Oke, Tuhan tolong dan berkati. Ayat terakhir, Roma 8 ayat 26. Sudah ketemu? Amin. Kita baca sama-sama Roma 8 ayat 26. 3, 4. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang pernah ngalami mau doa keluar nggak keluar kata-kata? Pernah? Saking sumpek hati, itu bahasa Inggris ya, sumpek. Siapa yang pernah sumpek? Bu pernah sumpek, Bu? Nggak pernah atau pernah? Kalau saya pernah, Ibu pernah sumpek nggak? Sumpeknya apa, Bu? Ngerasake bojo? Atau ngerasake anak? Ngerasake banyak ya? Sumpek. Oh, berdoa itu nggak ada kata-kata yang keluar, tapi Roh membantu kita dengan kelemahan kita, dengan keluhan-keluhan yang tidak terus. Benar nggak? Woi, keren ya. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Lemah kita. Kadang saya kalau ke kamar, masuk di kamar itu doa tidak keluar kata-kata. Kayak penyembahan, atau netes di koi, air mata keluar sendiri. Pernah ngalami itu, Bu? Pernah atau sering? Sering. Satu beban berat banget. Saya masuk ke kamar. Ya. Saya berdoa untuk anak-anak, untuk keluarga, untuk hamba-hamba Tuhan. Tapi untuk keluhan yang di jalan ini nggak ada. Aku mau ngomong apa? Tetesan air mata Roh itu membantu kita dalam kelemahan-kelemahan kita. Dia adalah pribadi yang mau menolong saudara. Hari ini yang sedang dalam kesulitan, yang dalam pergumulan, hatinya lagi sumpah, dagangannya lagi sepi, apalagi Pak? Harus ada yang bayar semesteran nggak bisa Senin? Ya? Ada Pak ya? Toko udah sepi ya, dibayar lagi. Sertifikat yang jeruk, BPKB selama. Halo? Jujur ini nyata kan, bener gak? Saya kalau beban gak mau yang mulu-mulu, bener gak? Harus bayar angsuran ini itu dananya sumpah tapi hari ini. Kalau saudara berkata Tuhan aku mau, Roh Kudus biarlah Engkau hadir di dalam hidupku untuk memulihkanku rumah tangga, pergumulanku, tantangan yang aku hadapi. Orang lain gak tahu, tapi Tuhan tahu. Yesus tahu dan Roh Kudus itu mau hadir, dicurahkan kepada hidup saudara dan hidup saya, akan mengubah semuanya. Nanti pulang dari tempat ini lega, puji Tuhan. Jangan pulang dari sini nanti sampai turun di sini berkata, besok bayarin. Tahu? Dan Tuhan tolong Bapak Ibu ya. Ya Pak ya, Bu, Pak, Bu. Nanti kita nyanyi itu ya. Bunyi tadi yang pertama tadi, nyanyi hale. Jangan yang palas.